Siapa? Halo. Ini siapa namanya? Oh, mau cerita Danau Toba ya? Iya. Kita boleh tepuk tangan buat orang tua yang sudah hadir. Tepuk tangan untuk kita semua. Pak Haji, saya yakin yang di depan ini nggak cuma nonton Pak Haji. Ikut sibuk juga. Aduh, melebihi apapun dikorbankan, betul Pak? Betul ya. Luar biasa, terima kasih banyak tentunya setiap. Mungkin ini awal sejarah adanya Candi Prambanan. Oh iya dulu ya, karena kita masih mempersiapkan juga biar semuanya dapat berjalan dengan lancar. Boleh minum dulu, asal mungkin kalau perempuan ya ini tidak mengganggu make upnya Pak Haji biasanya. Jaga biar tetap cantik. Iya, karena hati-hati. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasul. Robi yang telah memberikan kita berbagai kenikmatan, nikmat iman, nikmat sehat, dan juga nikmat sehingga bisa kita berkumpul dalam kegiatan Gempita dan P5 hari ini. Sholawat beserta salam semoga tetap terlimpah. Acara ini merupakan bentuk peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia yang ke-79 dan rangkaian proyek penguatan profil pelajar Pancasila dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Mohon izin, saya Ahmad Dwi Setiajidat Saya Fitri Lestari akan memandu acara pada pagi hari ini hingga selesai. suatu kehormatan dan tentunya yang kami hormati juga pendamping SD Muhammadiyah 7 Ibu Hajah Tumi Hartati SPD. Selanjutnya, yang Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 8 Utapani, Bapak Taufik Yusmansah STHI beserta jajarannya. Selanjutnya yang kami hormati pula Bapak Ibu pimpinan SD Muhammadiyah 7 Antapani Bandung. Seluruh tamu undangan yang telah hadir. Seluruh orang tua siswa-siswi SD Muhammadiyah 7 Antapani. Dan seluruh Siswa-siswi SD Muhammadiyah 7 Antapani Bandung. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya Mars Muhammad.
Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan sambutan. Sambutan yang pertama adalah kami campur rangka budaya Nusantara luar biasa. Salah satu Kamis dengan Kamis baik kepada kita semua undangannya apresiasi luar biasa kegiatan dilaksanakan alhamdulillah Bapak dan Ibu yang panjatkan puji indah sayapnya. Terima kasih Bapak Kasih, sambutannya luar biasa. Baik, selanjutnya. Yang pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan usia, dan kenikmatan kesehatan kepada kita semua. Yang saya hormati Bapak Manes Haji Jajang MPD selaku kuasa kehormatannya alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau sebuah negara, sebuah penduduk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kami limpah Di puncaknya yang belum tahu ya. betul sekali. Nah, ini dari level 1, kita spill dari level bawah dulu ya Pak Haji ya. Di level 1 insya Allah akan menampilkan legend drama musikal Lutung Kasarung yang berasal dari Jawa Barat. Semua ya. Baik, Betul. ada informasi penting Pak Haji, terutama untuk orang tua Yang memarkirkan kendaraannya di Gria untuk bisa memindahkan ke tempat lain. ya. Sekali lagi informasi penting bagi orang tua, mohon izin kepada seluruh orang tua yang memarkir barang. Selanjutnya penampilan pangkas. Wah, ini level yang paling atas. Yang paling atas dan level yang paling besar akan menampilkan drama musikal Roro Jonggrang. Ini juga totalitasnya sudah terlihat ya. Dari level 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini mencoba untuk menyajikan drama musikal terbaik versi levelnya masing-masing. Karena di tengah perkembangan teknologi zaman sekarang ini memang sangat minimnya budaya literasi dan dongeng sudah semakin kurang diminati mungkin ya Pak Haji ya. Betul sekali. Baik. Luasnya Sabta Nusantara goresan yang maha kuasa tersaji begitu megah, terhampar gagah dari 3 benua. Nusantara, gambaran kekayaan tersimpan di perut Ibu Pertiwi. Nusantara, cerminan keramahan dan budi pekerti penghuninya. Banyak pulaunya, beraneka budayanya, berbagai rupa bahasanya, bermacam adat istiadatnya, berhasanah tinggi budayanya. Dialah Nusantaraku. Nusantara, kini kau telah merdeka. Bina gelar kemerdekaan penuh cinta dan P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila menyajikan
cerita legenda Nusantara dengan tema cerita legenda Nusantara untuk menumbuhkan cinta sastra anak bangsa. Di kerajaan Pasir Batang yang makmur, Prabu Tapa Agung memimpin rakyatnya dengan bijaksana dan penuh kasih. Hingga suatu hari, ketika rakyat Pasir Batang sedang melakukan aktivitasnya seperti biasa, datanglah pengumuman bahwa sang raja akan menyerahkan tahtanya kepada salah satu putrinya yang paling bijak, karena usianya yang sudah lanjut. Seperti biasa, datanglah pengumuman bahwa sang raja akan menyerahkan tahtanya kepada salah satu putrinya yang paling bijak, karena usianya yang sudah lanjut. Mulia Raja tiba. Hal ini membuat Purbarara, kakak tertua Purbasari, cemburu dengan kecantikan dan kebaikan hati adiknya. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta diserahkan kepada putri Akan mengumumkan siapa yang akan menggantikan tahtaku pemimpin kerajaan Pasir Batang ini. Aku akan memilih penggantiku yang dapat mencari jalan terbaik dan bijak dalam memimpin kerajaanku kelak. Dan
Yang kupilih adalah Putri Purbasari. Hal ini membuat Purbararang, kakak tertua Purbasari, cemburu dengan kecantikan dan kebaikan hati adiknya. Sejatinya, tradisi penyerahan tahta diserahkan kepada Putri Sulung. Namun, Raja lebih memilih Purbasari karena memiliki pribadi yang baik dan bijaksana. Bersama tunangannya, Raden Indrajaya, Purbararang bersekongkol untuk mencelakai Purbasari agar dirinya bisa naik tahta. Doanya pun terkabul. Tanah di sekitar Lutung tiba-tiba dipenuhi dengan air jernih, sejuk dan harum, dan menjadi sebuah telaga. Apakah aku bermimpi? Sekarang bintik-bintik pada tubuhku sedang hilang. Terima kasih banyak, Lutung. Kamu telah banyak membantuku. Purbasari, syukurlah kau sudah sembuh. Raja sangat merindukanmu. Kembalilah ke istana bersamaku. Tidak, Paman. Aku sudah sangat nyaman di sini bersama Lutung Nasarung dan teman-teman. Namun, jika Ayahanda sangat merindukanku, aku akan kembali. Tapi, Lutung Kasarung harus ikut bersamaku ke istana. Sesampainya di istana, sang raja sudah siap untuk menyambut kedatangan putrinya tercinta yang sudah sangat dirindukannya. Purbararang pun sudah bersiap untuk menghadap jika memang Purbasarilah yang dinobatkan kembali memimpin kerajaan. Perseteruan antara Purbararang dan Purbasari membuat raja menjadi geram. Nas minal jinnati wan nas. Aku hanya berharap Allah Dia untuk turun tahta dan pergi meninggalkan kerajaan jika memang dirinya kalah dari Purbasari. Syarat yang diminta oleh Purbararang yaitu menyandingkan pasangan terbaiknya. Ayah, aku tidak terima kekalahan ini. Bagaimana jika aku dan Purbasari disandingkan dengan orang yang baik, cerdas, dan soleh? Siapa nanti yang lebih pantas? Lihatlah, masa seorang putri bersanding dengan seekor lutung. Purbararang, janganlah engkau menghina melihat seseorang dari fisiknya saja. Semua makhluk itu sama di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dari sanalah keajaiban kembali terjadi. Lutung Kasarung berubah menjadi seorang pria yang jauh lebih tampan dan gagah perkasa daripada Raden Indrajaya. Aku adalah Guru Winda, putra Sunan Ambu dari negeri yang jauh. Karena kesalahan masa lalu, aku dikutuk menjadi seekor lutung. Dari hutan untuk tinggal di kerajaan. Foto bareng ribuan orang. Mana ya? Ini dari mana Pak Haji yang belakang kita ini? Ini akan menceritakan legenda danau drama musikal Danau Toba. Oke, Danau Toba dari Sumatera Utara. Musik kami, baik kamu aja lagu Sinanggar dulu. Musik.
Hiduplah seorang petani yang rajin bekerja. Walaupun lahan pertaniannya tidak luas, ia bisa mencukupi kebutuhannya. Di suatu pagi yang cerah, petani itu memancing ikan di sungai. Semua hari ini aku mendapatkan ikan yang besar. Kayu pancingnya terlihat bergoyang-goyang. Wah, sepertinya kayu pancingku dimakan ikan besar. Hahaha. Tunggu dan makan aku. Aku akan bersedia menemanimu jika kau tidak memakanku. Saking terkejutnya Toba, ikan yang sudah ada di tangannya jatuh ke tanah. Kemudian beberapa saat berubah menjadi seorang putri yang cantik. Kenapa ikan yang kutangkap bisa bicara? Kenapa berubah menjadi putri yang cantik? Apakah aku bermimpi? Jangan takut Tuan, kau tidak sedang bermimpi. Sedia untuk menemanimu dan menjadi istrimu. Baiklah, jika kau mendesak, akan kujadikan kau sebagai istriku dan akan kubawa kau ke rumahku di desa. Putri pun sangat senang. Namun ada satu janji yang telah disepakati oleh mereka, yaitu tidak boleh menceritakan asal-usul putri dari seekor ikan kepada siapapun. Jika janji itu dilanggar, maka akan terjadi petaka yang dahsyat. Toba kembali membawa putri ke kampungnya. Banyak penduduk kampung yang heran dan bahkan mencibir kedatangan mereka. Selama ini kau hidup sendirian. Tak pernah sekalipun kami melihat kau bergaul bersama seorang wanita. Apalagi wanita cantik seperti dia. Yo benar, jangan kau menculik gadis desa dari sebelahnya. Jaga perkataanmu bang. Mana berani aku menculik gadis. Ada saja kau ini bang. Toba tak menghiraukan cibiran penduduk desanya dan berlalu pulang bersama putri ke rumahnya. Hari berganti hari, akhirnya mereka pun menikah. Anak ini selalu merasa lapar, walaupun sudah banyak makan yang masuk ke mulutnya. Ia tidak pernah merasa kenyang. Pergi kemana-mana. Kasihan ayahmu pasti lapar dan haus. Baik, Bu. Berangkatlah Samosir membawa rantang berisi makanan ke tempat ayahnya bekerja di ladang. Tetapi tugasnya tidak dipenuhinya. Di perjalanan, Samosir malah pergi bermain bersama teman-temannya. Karena asiknya bermain, Samosir pun merasa lapar dan memakan semua makanan ayahnya. Dan setelah habis makanannya, Samosir pun tidur di gubuk saking kenyang. Kemana anak itu? Sudah siang begini belum datang mengantarkan makanan. Dengan ekspresi yang sudah lelah dan mengipas badannya dengan cetok karena kepanasan, Toba akhirnya memutuskan untuk pulang karena sudah tidak kuat menahan rasa lapar dan hausnya. Di perjalanan pulang, Toba kaget melihat anaknya yang sedang tidur di gubuk. Aku ketiduran di sini. Mana makan siang ayah yang ibumu titipkan? Itu sudah habis aku makan ya. Maksudmu semua makanan telah habis kau makan? Tak ada sisa untuk ayah? Iya ayah, aku lapar. Jadi ku habiskan semuanya. Apa? Kau habis makan semuanya? Mengapa kau memakannya? Kau tidak tahu dari tadi ayah menunggu sampai menahan lapar dan haus. Sekarang malah jatah makan kau makan habis. Dasar anak ikan. Ia tidak menyadari dengan ucapannya itu berarti ia sudah membuka rahasia istrinya. Setelah Toba mengucapkan kata-katanya, seketika itu juga anak dan istrinya hilang, lenyap
Datanglah pasukan Belanda yang sedang berburu di hutan. Prajurit, aku dengar di hutan ini ada burung ajaib yang bisa bicara. Segera cari dan tangkap burung itu. Aku ingin mengoleksi semua burung dari Indonesia. Siap, laksanakan, Jenderal. Prajurit mencari burung sambil berkeliling di hutan. Tidak lama kemudian, mereka menemukan burung ajaib tersebut. Mereka mulai membuat perangkap. Kawan-kawanku, kita harus segera mengumpulkan stok makanan sebelum datangnya kemarau. Beberapa parkit tidak sengaja melihat banyak sekali biji-bijian bertebaran di tanah. Mereka segera melaporkannya kepada Raja Parkit. Kalian benar, banyak sekali biji-bijian di sana. Ayo kita kumpulkan segera. Semua burung parkit turun ke tanah dan mengumpulkan biji-bijian yang bertebaran. Prajurit pun tidak tinggal diam. Mereka segera melemparkan jaring untuk menangkap semua burung parkit tersebut. Aku harus segera mencari cara agar bisa keluar dari sini. Jenderal, kami menangkap burung ajaib itu. Jenderal terlihat senang dan segera mengambil sangkar itu dari prajurit. Alangkah terkejutnya dia, karena ternyata semua burung itu mati. Prajurit, lihatlah, semua burung ini sudah mati. Tadi mereka masih hidup, Jenderal. Kok tiba-tiba mati ya? Sudahlah, buang saja semuanya. Aku tidak mau terkena penyakit burung-burung yang mati itu. Ayo prajurit, persiapkan senjata kalian. Kita akan segera melawan kerajaan Samudra Pasai. Mereka sombong sekali, tidak mau pada pemerintahan Belanda. Prajurit pun membuang semua burung parkit itu ke tanah dan segera meninggalkan hutan. Setelah prajurit pergi, semua burung bangun kembali. Bisa bicara? Benar, aku ada kabar penting yang harus segera aku sampaikan kepada Raja. Dapatkah kau memanggil putri ke sini? Kabar penting. Baiklah, tunggulah di sini Parkit. Akan memanggilkan putri segera. Dayang pun segera memanggil putri di dalam istana. Kepada ayah. Putri berlari masuk ke dalam istana dan segera menemui raja. Kan itu putriku, mungkin itu hanya sekedar kecewaan burung belaka. Baginda, ada laporan tentang gerakan mencurigakan di perbatasan. Pasukan Belanda tidak lama lagi akan masuk ke wilayah kerajaan kita. Apa yang dikatakan Parkit ternyata benar. Benar Baginda Raja. Sebaiknya Baginda segera mempersiapkan bunker dan membeli makanan kepada para pedagang untuk stok makanan rakyat kita. Persiapkan prajurit beserta persenjataannya. Panglima, segera perkuat penjagaan di perbatasan dan siapkan stok makanan.
Terima kasih wahai Pak telah menyelamatkan kerajaan Samudra Pasai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari level 4 akan menampilkan drama Keomas. Datanglah seorang pangeran yang tampan dan rupawan dari kerajaan Kahuripan berkunjung ke kerajaan Daha, berniat untuk mencari kekasih. Pangeran tersebut bernama Raden Inu Kertapati. Kedatangan pangeran tersebut untuk melamar Chandra Kirana yang disambut dengan sangat baik oleh Raja Kertamarta. Sang raja menerima lamaran tersebut dan Chandra Kirana akhirnya ditunangkan dengan Raden Inu. Dengan ini saya nyatakan, anak saya Chandra Kirana saya tunangkan dengan pangeran dari kerajaan Kahuripan, yaitu Raden Inu. Seharusnya aku yang dipilih oleh Raden Inu, karena aku kan lebih cantik dan lebih pantas. Tunggu saja, akan kuhancurkan hubungan mereka. Dewi Galuh pun gelap mata, hingga akhirnya ia pergi ke kediaman penyihir dan meminta bantuannya untuk membuat Chandra Kirana menjadi sesuatu yang menjijikkan dan juga mengerikan, sehingga akan dijauh.
Batunya ada Bu Fitri. Apanya? Ini aku Batunya bertahan konon sampai katanya. konon katanya ya tadi dong. Belum bisa move on. Ada ya Pak Haji ya? Ya. Baik, dan nanti kita juga bisa memetik setiap kuda. Di sebuah desa nelayan, hidup seorang ibu dengan seorang anak lelakinya yang bernama Malin Kundang. Hidup mereka sangat miskin. Ayah Malin sudah lama wafat. Malin Kundang sangat disayangi oleh ibunya. Sejak kecil, Malin suka Apa kau bilang, Malin? Aku seperti kakek-kakek. Tunggulah, akan kutangkap kau. Malin Kundang telah tumbuh dewasa dan ia merasa harus merubah kehidupan ekonomi keluarganya karena dia begitu sayang pada ibunya. Tidak ingin melihat ibunya selalu sedih. Suatu hari, Rashid, teman kecil Malin Kundang, mengetahui ada kapal besar yang bersandar di pantai air manis. Dan ia berniat untuk mengajak Malin Kundang merantau bersamanya ke kota. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa kau datang kemari, Rashid? Ada kabar baik untuk kita berdua, Malin. Tadi saya melihat ada sebuah kapal besar yang sedang bersandar di pantai air manis. Ayo kita ke sana, siapa tahu kita bisa ikut merantau ke kota lewat kapal itu. Maukah engkau ikut merantau bersamaku, Malin? Ibu, saya mau merubah nasib kita. Bagaimana caranya, Malin? Tadi pagi, Rashid datang memberitahu ada kapal besar yang bersandar di pantai desa kita. Jadi, kami berdua akan pergi merantau lewat kapal itu, Ibu. Pergilah, nak. Meskipun berat, ibu harus merestuimu. Biarlah doa ibu menyertai setiap langkahmu, yuk, Malin. Terima kasih, Bu. Benar bukan sayurannya? Onde-mande, rancak bana nih sayuran. Elo-elo ya, Mak. Berapa harganya, Mak? Murah lah, hanya Rp1.000 saja per tangkai. Sambil memilah-milah sayuran yang akan dibelinya, tiba-tiba datang pembeli lain menghampiri dagangan Mande. Kak, tahukah kau? Katanya besok akan datang kapal besar ke desa kita nih. Benarkah? Pasti Ramba besok desa kita yo. Ambo mau datang lebih awal biar Ambo bisa tengok langsung paling depan. Setelah mereka membayar, mereka pergi meninggalkan Mande yang duduk termenung mendengar pembicaraan para pembeli. Dalam hati Mande berkata, apakah besok anakku Malin akan... Banyak warga datang berkumpul ingin menyaksikan penyambutan para saudagar kaya yang datang dari kota. Mereka tidak sabar ingin menonton tarian penyambutan. Marilah kita sambut dengan meriah tari piring, persembahan untuk para tamu.
Wanita tua yang bau, mudik, tidak mungkin kan kalau dia ibumu? Tidak, bukan sayangku. Tidak mungkin ibuku seperti dia. Pergi kau wanita tua, pergilah. Aku tak sudi melihatmu. Tegas sekali kau, Malin. Kau tidak mau mengakui aku sebagai ibumu. Ingat nak, Allah tidak menyukai hambanya yang menelantarkan ibu kandungnya sendiri. Apakah kau tidak takut azab dari Allah, nak? Tidak, aku tidak sudi memiliki ibu sepertimu. Malin pun pergi meninggalkan ibunya yang duduk menangis, meratapi kepergiannya menuju kapal dan memutuskan untuk kembali ke kota bersama rombongannya. Ya Allah, ampunilah dosa anakku. Sadarkanlah dia, ya Allah. Maafkanlah kesalahannya yang tidak mengakuiku sebagai ibunya. Malin, bagaimana ini? Kenapa tiba-tiba ada badai besar? Tenanglah sayangku, ada aku di sampingmu. Tidak mungkin terjadi apa-apa pada kita. Namun badai semakin lama semakin besar. Malin pun merasa ada yang salah. Dia teringat akan perkataan ibunya. Ya Allah, apakah ini pertanda? Apa yang sudah aku lakukan? Ibu, maafkanlah aku. Aku harus segera kembali ke desa. Nakoda, ayo cepat. Kau putar kembali kemudianmu. Kita harus segera ke desa. Apa yang kau lakukan, Malin? Kenapa kita kembali lagi ke desa? Sudahlah, kita ikuti saja perintahku. Kita sudah salah. Ayo Nakoda, cepatlah kau turuti perintahku. Baiklah tuanku. Keesokan paginya, dari semua gadis yang ada di kerajaan Pengging, dia akan menikah jika Prambanan. Sedangkan di tempat lain kerajaan Prambanan dikuasai oleh Raja Boko. Untungnya jika aku mengampunimu. Aku akan mengabdi dan bergabung dengan ragamu. Niscaya kesaktianmu akan berlipat. Kau juga akan mampu menguasai semua jin di hutan ini. Baiklah, lakukan. Joko Bandung setuju dengan penawaran tersebut. Sekarang jiwa dan namaku melekat pada dirimu, maka namamu berubah menjadi Bandung Bondowoso. Terjadilah perang hebat antara Raja Boko dan Bandung Bondowoso. Raja Boko pun akhirnya kalah. Bandung Bondowoso meminta kepada prajurit untuk diantarkan ke Prambanan. Sesampainya di istana, Bandung Bondowoso terpesona melihat kecantikan seorang gadis. Gadis itu adalah Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun merasa penasaran serta merasa kagum atas ketampanan dan kegagahan dari pemuda itu. Wahai gadis cantik, siapakah engkau? Aku adalah putri dari... Tak peduli siapa ayahmu. Aku, Bandung Bondowoso, hari ini telah menemukan pilihan hatiku. Maukah kau menjadi permaisuriku? Belum sempat menjawab,
prajurit memberitahukan bahwa Raja Boko telah gugur di tangan pemuda yang ada di hadapannya. Serentak Dewi Roro Jonggrang pun lemas tak berdaya mendengar kabar tersebut. Mohon diberi waktu. Baiklah. Aku akan menunggu jawabanmu hingga sore hari. Dewi Roro Jonggrang tak mampu menjawab pertanyaan tersebut. Dia sangat benci kepadanya karena Bandung Bondowoso telah menghilangkan nyawa ayahnya. Akhirnya Roro Jonggrang menemukan cara untuk menolak secara halus pinangan Bandung Bondowoso. Dia mengajukan syarat jika ingin menikahinya, Bandung Bondowoso pun harus membuat 1000 candi dan 2 sumur yang dikerjakan satu malam. Segera Bandung Bondowoso berpikir dengan memejamkan matanya. Dia kemudian masuk ke sebuah dimensi di mana raksasa Bondowoso ada di dalam tubuhnya. Roh raksasa memberitahukan bahwa dia sanggup membantu dengan mengerahkan bala tentara jin. Mendengar jawaban dari Bondowoso, Joko Bandung pun kembali membuka matanya. Dia pun dengan sigap menyanggupi permintaan sang dewi. Hari pun mulai gelap. Bandung Bondowoso duduk bersila di tempat yang lama sebagai dibangunnya lokasi candi dan sumur. Dia kemudian mengerahkan pasukan jin di hadapannya. Bandung Bondowoso memerintahkan para jin untuk segera dibuatkan 1000 candi dalam waktu 1 malam. Berjalannya waktu, satu demi satu candi telah selesai dibangun. Melihat hal itu, Dewi Roro Jonggrang mulai panik dan cemas. Dia pun segera mencari cara agar Bandung Bondowoso gagal. Dewi Roro Jonggrang memerintahkan para dayang kerajaan memukul lensu sehingga terdengar suara riuh. Sementara para pemuda diperintahkan untuk membakar kayu dan tumpukan jerami di belah timur Prambanan. Akhirnya dari bunyi lesung yang dipukul membuat ayam jantan di seluruh Prambanan saling berkekok bersaut-sautan. Seketika itu juga ribuan jin yang mengerjakan candi ketakutan dan berlarian meninggalkan pekerjaannya. Padahal masih kurang 1 candi yang belum selesai dibangun. Bandung Bondowoso tak habis pikir mengapa fajar begitu cepat datang. Dia pun merasa aneh dengan sinar fajar merah di ufuk timur itu. Dengan kesaktiannya, Bandung Bondowoso terbang menuju tempat cahaya itu berasal. Bandung Bondowoso menemukan para pemuda yang sedang membakar kayu dan tumpukan jerami. Salah satu pemuda menjelaskan bahwa mereka hanya menjalankan perintah dari Dewi Roro Jonggrang. Mendengar jawaban dari pemuda tersebut, amarahnya memuncak. Bandung Bondowoso mengibaskan lengannya. Seketika tempat tersebut porak-poranda dan para pemuda terpental ke segala arah. Akhirnya kembalilah Bandung Bondowoso menuju bangunan candi yang belum selesai dibangun tersebut. Namun sayangnya saat itu hari sudah benar-benar pagi. Sudahlah Raden, Raden jelas tidak mampu memenuhi permintaan hamba. Maka cukup. Aku tahu ini adalah perbuatanmu, Jonggrang. Raden ini seorang kesatria. Seorang kesatria harus mampu memegang teguh janjinya. Sekarang hari sudah benar-benar pagi. Matahari sudah menampakkan sinarnya. Dan Raden tidak mampu memenuhi syarat untuk membuatkanku 1000 candi. Bandung Bondowoso giginya gemetar menahan amarah. Dewi Roro Jonggrang nampak sangat ketakutan. Hei Roro Jonggrang, kau hanya mencari alasan. Kalau kau tidak mau beristri, katakanlah dengan jujur. Kenapa kau gunakan tipu muslihat untuk mengelabuiku? Kau memang keras kepala seperti batu.
Kutukan Bandung Bondowoso tak bisa ditarik lagi. Seketika Dewi Roro Jonggrang berubah menjadi batu di antara candi-candi tersebut hingga akhirnya dapat menggenapi menjadi 1000 candi.